Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Gemetar saat kabar mengejutkan ini sampai di telingamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the moon, ada page of cup, 5 of wand, the world. Dan di sini juga ada Four of Pentacle. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the moon. Saya merasakan kayaknya ini adalah tentang sesuatu hal yang kamu ketahui yang akan bikin kamu sangat kecewa ya. Saya merasakan di sini akan ada terbongkar sebuah kepura-puraan, sebuah kepalsuan. Kayak ada yang bermuka dua, ada yang di depan kamu terlihat begitu baik, bersimpati, tetapi justru di belakang kamu itu sebaliknya. Ini sepertinya cukup atau bahkan sangat membuat kamu terkejut ya. Atau bahkan sampai kamu nggak nyangka, atau kamu jadi gemetar karena nggak nyangka orang yang kamu percaya, orang yang nggak pernah kamu sangka akan bisa berbohong atau bisa mengkhianati kamu, justru tega melakukan hal itu. Jadi siap-siap ya. Kayaknya untuk sebagian kamu di sini akan mendengarkan kabar yang mengejutkan tentang seseorang yang ternyata bohong, berkhianat sama kamu. Ini bisa tentang dalam sebuah hubungan, dalam hubungan asmara, di rumah tangga, atau bahkan pertemanan. Atau di sini bisa saja ada musuh dalam selimut, atau ada yang nusuk kamu dari belakang. Artinya di sini ada kepura-puraan ya, ada kepura-puraan, ada sesuatu hal yang dia tampilkan, tetapi itu nggak asli, oke? Itu seperti kepalsuan, itu seperti sesuatu hal yang dibuat-buat, dan itu sangat nyakitin ya. Itu akan bikin kamu nggak nyangka hal yang kamu pikirkan, hal yang mungkin di sini kamu nggak pernah kepikiran orang seperti dia bisa bohongin kamu, mengkhianatin kamu. Tapi itu tadi ya, justru terkadang orang-orang yang tega itu ya orang-orang terdekat juga. Orang-orang terdekat juga yang tega. Oke. Tapi saya merasa di sini kayaknya apapun ya,
Apapun nantinya yang akan kamu dengar, apapun hal yang mengejutkan, apapun hal yang nyakitin, entah itu tentang perselingkuhan, bisa juga ya, pengkhianatan, atau di sini ada yang bermain api di belakang kamu, justru bersama orang terdekat. Artinya ini bisa luas ya. Artinya di sini ada kebohongan, ada kepura-puraan, ada kepalsuan. Oke. Di sini ada Page of Cup. Memang awalnya nggak dipungkiri ya, kecewa pasti, sakit hati pasti, nggak nyangka. Tapi ya saya melihat kamu sudah lebih bisa untuk berpikir positif ya. Artinya apapun kebohongan yang terungkap, apapun kabar yang sampai di telinga kamu tentang orang yang sangat kamu percaya atau orang yang sangat kamu cintai, artinya Tuhan menunjukkan bahwa seseorang ini kayaknya udah nggak pantas ada dalam kehidupan kamu. Apapun ya, meski sakit, meski kecewa, tapi ya kayak ini yang harus kamu terima. Kayak memang ini yang sesuatu hal yang ya ini Tuhan menyelamatkan kamu dari orang yang toksik, orang yang manipulatif. Meski yang kamu tahu ini sangat menyakitkan perasaan kamu. Saya melihat di sini kamu sudah bisa menerima tentang apapun meski awalnya begitu sulit, tetapi dengan berpikir ya buat apa buang-buang energi kamu dengan memikirkan sesuatu hal yang nyakitin kamu. Lebih baik kamu move on, lebih baik kamu fokus terhadap diri kamu sendiri daripada harus larut memikirkan tentang orang yang udah mengkhianati kamu. Jadi saya melihat kamu sudah move on ya. Akhirnya kamu bisa move on tentang apapun yang nyakitin perasaan kamu. Karena ada di sini ada Five of Wands. Saya melihat di sini kamu lebih berusaha untuk menghindari konflik ya, menghindari pertengkaran, permusuhan. Yang udah berlalu ya udah biarlah berlalu. Meski mungkin ada kemarahan ya, ada kebencian, tapi kayaknya kamu berusaha untuk tidak larut dalam semua itu. Oke, entah itu dalam sebuah hubungan atau pertemanan atau partner di sini yang nyakitin kamu, yang fitnah kamu. Tapi kayaknya kamu udah capek musuhan, capek harus berdebat. Kayaknya di sini sebagian kamu kayak udah lebih menghindar dari perdebatan, menghindar dari sesuatu hal yang bakalan nambah-nambah masalah dalam kehidupan kamu ya, karena kamu di sini pengen hidup tenang ya, pengen hidup damai meski dengan kesendirian atau dengan sesuatu hal yang baru nantinya. Intinya di sini saya merasakan kamu benar-benar ingin mendapatkan ketenangan ya dengan menghindari sebuah konflik dan perdebatan. Kamu nggak mau terlalu meladeni tentang orang-orang yang kayaknya pengen punya masalah sama kamu. Oke, kamu nggak mau ngungkit-ngungkit tentang apa yang terjadi di masa lalu. Ya fokus terhadap diri kamu sendiri. Oke, kayaknya kamu udah capek ya, capek dengan situasi yang kayaknya sama-sama ego. Kadang ada yang manipulatif juga, ada yang play victim juga. Oke, seakan-akan menumpahkan kesalahan kepada kamu, yang jelas padahal dia yang salah, tetapi seakan-akan dibuat kamu yang salah di sini. Artinya kamu capek dengan semua itu dan benar-benar udah ingin pergi dari semua itu. Oke ya, artinya kamu sudah lebih tahu ya apa yang terbaik untuk kamu saat ini. Karena ada ya sebagian kamu yang bucin, bisa saja yang bucin bertahan meski udah tahu dia nggak baik, meski udah tahu dia toksik atau manipulatif, tapi kamu tetap bertahan. Ya mungkin tentunya ada alasan ya, tentunya ada alasan yang cukup mendasar kenapa kamu bertahan. Apapun keputusan kamu, tentunya kamu yang paling tahu kekuatan kamu itu sampai di mana. Kamu yang paling tahu, kamu yang paling berhak memutuskan apa yang terbaik. Karena di sini ada the word, tidak dipungkiri dalam hidup kadang ada yang pergi ninggalin kamu, tapi nanti ada juga yang akan datang. Oke, jadi ya kesedihan, kekecewaan itu nggak akan berlangsung lama atau nggak akan selamanya. Artinya akan ada perubahan ya dalam kehidupan kamu ya. Mungkin di sini memang sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat,
kamu dipertemukan dulu dengan seseorang yang toksik atau manipulatif, karena dari situ kamu akan tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kamu yang akan tahu nanti sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Ya tentunya belajar ya dari apa yang pernah menimpa kamu, hubungan apa yang pernah dulunya kamu jalani, agar tidak lagi seperti itu. Jadi ya kamu berhak untuk memilih siapa yang mau jadi teman kamu, siapa yang mau jadi pasangan kamu. Ya artinya kamu udah nggak mau memaksakan, mentargetkan, udah nggak mau. Kayaknya pengen jalanin hidup ya, ngikutin alur kehidupan, berusaha melakukan yang terbaik dengan sebuah keyakinan ya bahwa yang terbaik itu ya pasti akan datang untuk kamu. Tapi setidaknya di sini kamu sudah mampu untuk menyelamatkan diri kamu ya dari seseorang yang sebenarnya toksik atau manipulatif. Dan kamu sadar untuk sampai di titik ini memang butuh perjuangan, karena ada juga sebagian kamu yang kayaknya nggak mudah lepas dari seseorang yang toksik. Karena ada aja nih orang yang nggak akan lepasin kamu, ya bukan berarti gimana ya, kayak dia selalu ngejar kamu, kayak nggak terima tentang apa yang udah kamu putuskan. Meski kamu berusaha menjauh, dia berusaha untuk ngubungin kamu. Ada yang masih kayaknya kayak seseorang yang sangat ego ya, sangat ego. Kalau dia melakukan kesalahan, dia berusaha kayak nggak ada masalah aja. Oke, berusaha untuk menutupi kesalahannya. Jadi dia berusaha untuk membersihkan dirinya, padahal semua sudah jelas. Ada yang memang gak akan mau mengakui tentang kesalahannya, yang dia merasa apa yang dia lakukan itu selalu benar. Ada orang-orang yang seperti itu, dan itu yang membuat kamu sulit untuk lepas dari seseorang yang seperti itu. Di sini ada Four of Pentacle, tapi saya melihat di sini cukup akan ada ketegasan ya, atau komitmen dalam diri kamu sendiri untuk bisa melakukan sebuah penolakan, untuk bisa mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini nggak baik untuk kamu. Oke, saat ini kamu berfokus kepada diri kamu sendiri untuk tidak mau lagi terlalu bucin ya, karena ujung-ujungnya nanti kamu juga yang tersakiti. Jadi saat ini kamu sudah lebih tegas untuk ya, kalau iya bilang iya, kalau enggak ya enggak. Kamu enggak mau pelin-pelan, kamu enggak mau terlalu mengikuti hawa nafsu atau ambisi atau keinginan sesaat, tapi yang kamu pikirkan adalah tentang bagaimana kamu mempersiapkan hidup kamu ke depannya jadi lebih baik. Karena kalau kamu balik lagi ke masa lalu ya, itu enggak akan ada habisnya ya, selalu akan terjadi seperti itu, selalu akan tersakiti ya, ujung-ujungnya kamu akan semakin dalam keterpurukan. Oke, jadi saat ini sebagian kamu sudah mampu untuk move on, untuk tegas, untuk menolak, katakan tidak jika itu memang tidak baik untuk kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada move on into balance, ada chain, ada stripping illusion, ada perception, dan di sini juga ada emotional release. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah lebih seimbang ya. Kamu sudah lebih bisa memiliki kehidupan, pikiran yang seimbang. Artinya tidak mau tergesa-gesa, tidak mau terburu-buru, berusaha untuk dalam memilih atau dalam memutuskan lebih menyatukan antara hati dan pikiran ya, untuk tidak salah lagi dalam memilih, untuk tidak salah lagi dalam melangkah. Itu yang saya lihat di sini. Artinya kamu menginginkan ya kehidupan yang lebih baik ya. Kamu lebih bisa berusaha untuk memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, ya bukan berarti itu egois ya. Tetapi lebih kepada menjaga mental kamu, menjaga pikiran kamu, menjaga perasaan kamu. Karena intinya kamu nggak mau kembali ke masa lalu.
itu. Dan di sini ada sebuah perubahan, dan kamu sadar untuk bisa mendapatkan sebuah perubahan terkadang itu harus dimulai dulu dari diri kamu sendiri ya. Entah itu dari sudut pandang kamu, dari apapun hal yang kamu putus dan apapun hal yang kamu pilih, lebih memikirkan tentang ke depan ya, bukan tentang masa lalu lagi. Oke, karena perubahan itu akan ada, tetapi pastikan diri kamu itu berubah dulu. Karena memang untuk bisa mencapai sesuatu hal, untuk sampai di tujuan kamu, terkadang memang banyak hal-hal yang tidak mudah yang harus kamu lewati. Itu tadi, penting untuk kamu lebih bijak, lebih dewasa dalam bersikap dalam hal apapun. Tidak terbawa emosi, tidak memutuskan sesuatu hal di saat kamu marah, karena biasanya hal-hal itu akan bikin kamu menyesal ya. Jadi penting untuk kamu lebih tenang dulu dalam memutuskan segala hal, karena mungkin ada kabar yang kamu dengar yang bikin kamu marah, bikin kamu sakit hati, dan itu langsung bikin kamu memutuskan sesuatu hal. Jadi jangan seperti itu. Penting untuk kamu lebih memikirkan dulu, lebih mencerna dulu tentang apapun itu. Kamu harus lebih tahu detailnya dulu, barulah kamu bisa untuk membuat keputusan dalam kehidupan kamu. Karena jangan sampai itu bikin kamu menyesal. Jadi harus berhati-hati dalam bertindak ya, dalam melakukan sesuatu hal. Itu tadi ya, di sini ada perception, dan saya melihat di sini kamu sudah mampu untuk mengubah cara pandang kamu terhadap permasalahan ya. Artinya kamu tidak fokus lagi terhadap permasalahan itu, tetapi kamu berfokus bagaimana cara menyelesaikannya, dan bagaimana cara kamu keluar dari permasalahan itu. Oke, tidak berfokus lagi kepada masalahnya, artinya nggak mau ungkit-ungkit ya, nggak mau ungkit-ungkit tentang masa lalu. Oke, karena di sini ada emotional release, pastinya ada marahnya, ada bencinya, ada dendamnya. Tapi kamu sadar ujung-ujungnya hal itu merugikan kamu. Kamu sadar bahwa memendam kebencian itu akan menghambat pertumbuhan jiwa, aliran cinta, apalagi akan menghambat langkah kamu juga untuk maju ya. Jadi kamu sadar untuk lebih berpikir rasional, lebih realistis, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk setiap langkah yang akan kamu ambil. Jangan gegabah ya, meski mungkin di sini ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan dalam diri kamu, karena mungkin di sini bisa saja ada seseorang yang baru ya, bisa saja yang hadir lagi dalam kehidupan kamu. Setelah perpisahan atau perceraian yang pernah terjadi, ada yang mendekati kamu, jadi ada keraguan itu, ada kecemasan itu wajar ya, itu normal, tetapi jangan sampai itu membuat kamu berhenti untuk melangkah ya. Kamu harus terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik ya. Artinya di sini kamu harus bisa selektif dalam memilih, lebih sensitif dalam merasakan, lebih peka dalam melihat sesuatu hal. Tentunya itu adalah yang kamu lakukan, itu adalah sesuatu hal untuk lebih bisa melindungi diri kamu agar tidak lagi merasakan hal-hal yang dulunya menyakitkan kamu. Tentang apapun itu, entah tentang dalam sebuah hubungan, pertemanan, atau partner, atau apapun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun realita yang ada, tidak lari dari kenyataan apapun, dan dengan keyakinan ya bahwa semua ini akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.